Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala syahra as-siyam 'ala jami'i syuhur wa amarna bi-siyami Ramadan wa naffala lana bil-qiyam wa tilawatil Qur'an. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram صاحب المعهد دار النعيم شيخنا حبيبنا محمد رضا بن أحمد بن آجل بن سالم بن عمر بن يحيى. يا الله يا رب يا ضابط الروضة ومقام يليك منزله مرموقة. يا من لديه نفس مطمئنة ارجعي إليه راضية مرضية. Ya Allah, tempatkanlah Syekhuna Habib Muhammad Ridha di taman-taman surga dan berikanlah kedudukan yang terbaik sesuai dengan makomnya. Wahai guru besar kami yang jiwanya sudah menjadi tenang dan damai, kembalilah kepada penciptamu dalam keadaan ridha dan diridhai serta segenap keluarganya ya Allah. Allahumma barik lana bi barakatihim. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan 3 amalan yang insya Allah dapat bersama-sama kita terapkan di bulan Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui, sudah menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan suatu waktu atas waktu lainnya, suatu hari atas hari lainnya, dan suatu bulan atas bulan-bulan lainnya, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di bulan yang mulia ini, yang mana pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin dan percaya bahwa Sang Pencipta alam semesta ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pengatur kehidupan jagat raya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menciptakan kita manusia ialah zat yang menciptakan segalanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kita hidup dan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan, minum dari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, mengapa kita masih enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita masih malas untuk menghamba kepadanya? Jangan buat alasan dosaku udah bertumpuk, maksiatku jalan terus, semuanya udah terlanjur, mau gimana lagi? Seolah-olah sesuatu yang sudah terjadi nggak akan ada solusi. Allah itu nggak kayak manusia yang dengan satu kesalahan bisa hilang tuh 1000 kebaikannya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau 1000 kesalahan pun bisa diampuni oleh satu kebaikan. Innahu huwat tawwabur rahim. Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu buka pintu taubat seluas-luasnya bagi kita nih, hamba-hambanya yang mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, marilah kita gunakan momen Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dengan meningkatkan ibadah sholat. Yang awalnya kita hanya mengerjakan sholat fardu, kali ini kita tambah dengan yang sunnah, seperti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, dan sunnah-sunnah lainnya. Kemudian apa? Yang kedua, bersedekah. Selain meningkatkan ibadah sholat, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam, yakni manusia, yudha'afu al-hasanatu, akan dilipat gandakan pahala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi'ashri amsalha
dengan 10 semisalnya ila sab'i mi'ati dhi'fin hingga menjadi 700 kali lipatnya. Rugi banget kalau kita menyia-nyiakan bulan yang penuh dengan rahmat ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan pahala yang berlimpah bagi kita semua hamba-hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, paling mulianya zat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi paling mulianya malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi paling mulianya nabi. Anna sayyidul anbiya, kata Nabi, aku pemimpinnya para nabi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nuzul Al-Quran tepatnya di tanggal 17. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Shadaqallahul 'azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dikatakan Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan paling mulianya bulan. Tandanya apa? Segala sesuatu yang disandarkan pada sesuatu yang mulia, maka ia akan mulia. Al-Quran Al-Karim dikatakan Al-Quran Al-Karim yang mulia, dikarenakan Al-Quran disandarkan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika Al-Quran turun di hatinya seorang hamba, baik berupa bacaan maupun berupa hafalan? Maka bisa dipastikan bahwa hamba tersebut akan menjadi paling mulianya hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-hubb wa hubba man yuhibb wal amal alladhi yuballighuna ila al-hubb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.